pasti sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Oke, kita tuh mau meloncat, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Yes. Tapi sebelum itu jangan lupa ya adik-adik, kakak mau ingatkan untuk 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap sehat ya adik-adik. Puji Tuhan, sebelum kita masuk lagi ke ibadah yang dahsyat ini, kakak mau ajak semuanya untuk berdoa dengan sikap yang baik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami mau untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Biar anak-anakmu Tuhan boleh menikmati setiap pujian dan penyembahan. Dan semuanya guna hormat bagi kemuliaan Tuhan. Memberkati setiap yang melayani. Bahkan Tuhan juga mengurapi setiap mata-mata yang sedang menonton tayangan ini. Semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di ruangan dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan hadir di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan semuanya bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Kepada adik-adik semua, siapa idola kita? Yesus! Serukan 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus! Amin Tuhan. Haleluya. Yeah, yeah.
Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi kita hari Minggu ini. Lihat itu ada onta di belakangnya Teda. Oke, Teda selalu senang sekali setiap hari Minggu bisa menyambut kalian. Dan hari ini Teda lagi ada di bunga-bunga, cantik sekali. Nah, Teda mau mengucapkan selamat datang juga buat kalian yang baru pertama kali ngeklik YouTube-nya kita dan ikut ibadah bersama kita. It's so good bisa ketemu dengan kalian, kenalan sama kalian. Dan jangan lupa ya, setiap hari tetap jaga kesehatan, nurut papa mamanya kalau disuruh makan yang sehat-sehat. Terus kalian tahu nggak, kalau berjemur di sinar matahari seperti ini bagus sekali buat kesehatan kita, karena membuat vitamin D yang ada di tubuh kita jadi produksinya meningkat gitu ya. Oke, sekarang semuanya coba dalam hitungan ketiga keluarkan dulu your Bible, dan dalam hitungan ketiga kita sama-sama 1, 2, 3 I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Roma 5 ayat 2b. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Halo anak-anak, waktunya kita memberi persembahan. Bagaimana ya anak-anak, kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kira-kira apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus ya? Nah, di sini Tante Mary membawa beberapa barang-barang. Mungkin ada barang-barang yang dibutuhkan. Ada susu. Kira-kira Tuhan Yesus butuh susu enggak ya? Tapi kan Tuhan Yesus bukan bayi lagi kan? Jadi kayaknya enggak deh. Wah, ada baju batik untuk orang dewasa. Tuhan Yesus kan sudah dewasa. Kalau Tuhan Yesus pakai baju batik ini, pasti keren ya kan? Tapi enggak juga butuh ini ya. Apa ya? Tante Mary tahu. Tuhan Yesus kan seorang guru. Jadi kalau kita kasih alat-alat tulis ini kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus senang, iya kan? Tapi Tuhan Yesus bisa menulis dengan apapun. Apa ya kalau gitu? Uang. Ini kan yang kita lakukan setiap minggu. Kita memberi persembahan uang setiap minggu kan? Pasti Tuhan Yesus senang kalau kita memberi persembahan uang. Tapi anak-anak, kalian tahu Tuhan Yesus sangat kaya loh. Bumi dan segala isinya itu adalah milik Tuhan. Jadi persembahan apa ya yang terbaik buat Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Oh, ini loh. Di dalam 1 Tawari 29 ayat 17a jawabannya. Yuk kita baca ya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jadi anak-anak, sekarang kita tahu jawabannya. Memberi persembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan adalah dengan keikhlasan. Maksudnya apa? Dengan sukarela, dengan tulus ikhlas. Loh Tante Mary, berarti nggak boleh ya kasih barang ini, kasih baju, kasih susu, kasih uang, nggak boleh ya? Boleh, kalian boleh kasih uang, kalian boleh kasih alat tulis, baju, susu, boleh. Kalau ada temanmu yang memerlukannya, kalian boleh kasih itu. Tapi maksudnya di sini adalah kalau kalian memberi kepada orang lain, berikan itu dengan rela hati. Terlebih kita memberi persembahan pada Tuhan, lakukan itu dengan tulus, dengan sukarela. Nggak boleh dengan paksaan, nggak boleh dengan sungut-sungut. Gitu ya, supaya persembahanmu tuh boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh jadi berkat buat orang lain. Oke, kalian ngerti ya anak-anak? Nah sekarang ayo kita persiapkan persembahan kita, dan lakukan persembahan kita dengan rela hati dan tulus ikhlas. Maka persembahanmu boleh menyenangkan hati Tuhan, kamu akan diberkati Tuhan. Dan kamu juga boleh jadi berkat buat orang lain. Oke, yuk kita berdoa lebih dulu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh Tuhan Yesus mendengar firman-Mu tentang memberi persembahan. Tuhan, ampunilah kami kalau sebelum ini kami memberi persembahan dengan bersungguh-sungguh, dengan memaksa hati. Tuhan, tolong kami, supaya kami Tuhan mulai saat ini boleh belajar memberi persembahan dengan sukarela, dengan tulus ikhlas ya Tuhan, karena persembahan seperti itu yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberi dengan persembahan ini dengan sukarela kepada Tuhan, dan kami serahkan persembahan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, persiapkan persembahanmu, kalian boleh transfer di rekening seperti yang tertera di layar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Amin Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita. Haleluya. Amin Tuhan. Yes, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Yuk sama-sama katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Angkat tanganmu dan katakan Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Yes. Amin Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Katakan Hosana. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dari sendiri ya, katakan layak dipuji. Layak dipuji disembah. Angkat tanganmu. Ya, mari nyanyikan pujian ini. Yes. Selamanya. Raja di atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja, nama-Mu besar
punya Allah yang besar. Amin. Kami punya Allah yang luar biasa. Ini pujian kami Tuhan. Ini hormat kami. Amin. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami siap untuk duduk diam dan mendengar apa isi hati Allah buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan guru kami akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mengurapi setiap perkataannya. Biarlah perkataannya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami mau terima firman Allah. Kebenaran firman Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap katakan amin. Halo anak-anak. Wah, berjumpa lagi ya kita dalam minggu ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah semangat untuk mendengar firman Tuhan, boleh tangannya digoyang-goyang. Wah, coba kita sekarang harus duduk tenang dan kita mau dengar firman Tuhan. Oke, siapa yang masih ingat minggu lalu kita firman Tuhan tentang apa ya? Ada yang masih ingat enggak ya? Wah, minggu lalu firman Tuhan berbicara mengenai murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan mereka berdoa. Kemudian tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka dan mereka mulai berbicara dengan lidah-lidah asing. Mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Nah, tahu nggak? Pada waktu itu di sekeliling Yerusalem, di Yerusalem itu lagi banyak orang-orang asing yang juga berkumpul. Ada bangsa-bangsa Mesir, ada bangsa-bangsa Mesopotamia, ada bangsa-bangsa Asia, ada bangsa-bangsa Roma. Mereka lagi berkumpul di sana. Mereka waktu itu juga mendengar para murid ini berbicara dalam bahasa asing. Wah, mereka bingung ya. Wah, kenapa kok orang-orang yang dari Galilea bisa berbahasa asing yang macam-macam? Kenapa ya? Kok bisa ya? Bagaimana caranya? Nah, tapi ada juga loh orang-orang yang berkata buruk tentang para murid-murid itu. Tahu nggak? Jangan-jangan mereka itu sedang mabuk. Para murid-murid itu mungkin sedang mabuk. Nah, ada orang-orang juga berbicara yang buruk tentang para murid-murid. Tetapi pada waktu itu tiba-tiba ada salah satu murid daripada Tuhan Yesus yang berdiri. Yuk kita buka bersama ya ayatnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-40. Jadi di sana dikatakan bahwa ada khotbah Petrus. Nah, siapa yang ingat siapa Petrus itu? Masih ingat? Nah, Petrus adalah salah satu daripada murid Tuhan Yesus. Kalian ingat nggak dulu Petrus? Dulu Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Ayo siapa yang ingat? 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa kok dia menyangkal? Karena dia merasa takut kalau orang-orang itu kenal bahwa dia ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Dia takut jangan-jangan kalau orang-orang itu kenal bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus, dia akan ditangkap seperti Tuhan Yesus. Dia takut. Sampai-sampai ada anak kecil yang bertanya sama dia, tidak, aku tidak kenal dia. Sungguhan, aku nggak kenal sama dia. Nah, tetapi semenjak Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus waktu dia berdoa bersama murid-murid yang lain, Petrus dia berdiri dan dia berbicara kepada banyak orang. Dia nggak lagi takut. Petrus sudah berubah. Dia berani berbicara kepada orang-orang banyak. Dia berkata bahwa kami tidak mabuk. Kami ini tidak mabuk. Ini masih pagi. Kami tidak mabuk. Kami seperti ini karena kami sudah menerima kuasa dari Tuhan. Kuasa yang dulu dinubuatkan oleh Tuhan untuk manusia. Nah, kita baca ya ayatnya ini ya. Kuasa yang diperoleh Petrus ini adalah kuasa yang dulu pernah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dikatakan bahwa maka bahwa aku akan mencurahkan rohku
ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Petrus berbicara bahwa dia ini dan teman-temannya bukan sedang mabuk, tapi mereka ini menerima penggenapan daripada janjinya Tuhan. Jadi Tuhan gak bohong, Tuhan sudah menempati salah satu janjinya, yaitu memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, pada waktu itu Petrus tetap dia menceritakan bagaimana Yesus yang dulunya itu disalib, kemudian mati, dia bangkit. Dia nggak terus mati. Tuhan Yesus tidak hanya mati dan terus mati, tidak. Tapi Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang di sana. Dia berbicara bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan sesudah dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua. Petrus yang dulunya takut, aduh aku takut, dia berubah menjadi orang yang berani, murid yang berani menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang asing. Bukan orang-orang sesama orang Galilea loh, bukan sesama orang yang percaya sama Tuhan Yesus loh. Petrus ini berbicara kepada orang-orang asing, orang-orang yang mungkin tidak kenal sama Tuhan. Nah, Petrus berani berbicara karena dia sudah dipenuhkan sama kuasa Roh Kudus. Karena Petrus sudah menerima kuasa di dalam hidupnya dan dia mau berbagi tentang kebaikannya Tuhan, tentang kuasanya Tuhan. Petrus tidak hanya menyimpan tentang kebaikannya Tuhan itu dalam hatinya saja. Oh, Tuhan sudah baik sama aku. Tidak. Tapi Petrus mau berbagi kepada orang lain. Petrus mau berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, kita pun perlu belajar seperti Petrus. Di mana pada waktu kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah menerima Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan datang. Roh Kudus akan datang tinggal dalam hati kita. Dan kita pun harus menceritakan firman Tuhan. Kita pun harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Terus gimana caranya ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan? Nah, contoh menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bisa dengan cara berbuat baik kepada teman kita. Di sekolah, di rumah kita bisa membantu orang tua. Kemudian kita bisa berdoa buat teman kita yang sedang sakit. Atau mungkin orang tua kita lagi sakit, kita berdoa. Tuhan, kita mendoakan orang lain. Itu kita sedang berbicara kepada orang lain tentang kasihnya Tuhan. Selain itu, misal nih, kalian ingat, besok Minggu itu waktunya ibadah. Kalian bisa membantu mengingatkan teman kalian atau saudara kalian. Jangan lupa, besok ibadah. Atau kalian tahu, oh iya ya, besok Minggu ada ibadah online ya. Kalian boleh bagi share link YouTube-nya atau kepada teman-teman yang lain. Atau kalian kalau punya media sosial, nah tuh bisa follow IG-nya Sunday Gang. Di sana kita ada, kalau ada kata-kata yang bagus, boleh di-share di sana kata-katanya. Kalian boleh bagi kepada orang-orang lain juga melalui, bisa di regram, bisa dikirim balik tuh kata-kata yang ada di Instagram. Jadi itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, pada waktu kita jadi berkat buat orang lain, itu sama seperti Petrus yang sudah menyampaikan tentang kebaikan Tuhan. Sama seperti kita nggak cuma menyimpan Tuhan dalam hati kita. Kita nggak menyimpan Tuhan hanya untuk kita, tapi kita membagikan Tuhan buat orang lain. Dan tahu tidak, sesudah Petrus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, Petrus ini dia itu berhasil membuat 3.000 orang menjadi percaya loh dan dibaptis. Wow. Padahal Petrus ini hanya berbicara, Petrus hanya bersaksi tentang kebaikannya Tuhan. Tentang Tuhan itu sudah bangkit dan Tuhan sudah menolong mereka. Petrus hanya berbicara, Petrus tidak melakukan mujizat, Petrus tidak sedang menyembuhkan orang. Tapi dia hanya berbicara, dia hanya sharing tentang Tuhan.
tapi 3.000 orang diselamatkan. Jadi anak-anak, kita mungkin tidak merasa bahwa kita nggak bisa, Om, saya belum bisa melakukan hal-hal yang besar, aku nggak bisa, aku masih kecil. Kita bisa melakukan dengan cara berbagi kepada orang lain. Kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa share tentang kata-kata firman Tuhan yang kita baca. Apa yang kita peroleh daripada firman Tuhan waktu kita Love Bible, kita bagikan kepada teman yang lain. Kita bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Pada saat itulah kita sedang membagikan Tuhan Allah yang kita kenal. Nah, sama seperti ayat hafalan kita nih minggu ini ya. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-15 nih. Kisah Para Rasul 22 ayat 15 dikatakan bahwa sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus jadi saksinya Tuhan. Saksi tentang kebaikannya Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan, maka kita pun harus membagikan kesaksian kita kepada Tuhan. Oke anak-anak, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan kita pun mau membagikan Tuhan kepada orang-orang yang lain. Amin. Haleluya, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian ini. Makasih Tuhan. Yes. Ya, makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Amin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, kita tadi sudah mendengar firman tentang seorang Petrus karena mendapat Roh Kudus, karena menerima Roh Kudus, menjadi gagah berani. Tapi berani bukan untuk melakukan hal yang buruk, beraninya melakukan hal yang baik. Petrus membuat banyak orang akhirnya percaya Yesus sehingga diselamatkan, boleh masuk ke surga. Nah, setiap kita hari ini yuk kita janji, Tuhan, aku sudah mendapat Roh Kudus. Aku ada Roh Kudus. Aku mau berjanji menjadi anak yang berani, berani yang baik, dan aku mau kasih tahu teman-temanku tentang hal ini. Dan mungkin ada kalian yang lihat belum pernah tahu tentang ini. Nah, Roh Kudus dan bersama Yesus itu bisa memberikan kamu keberanian. Siapa mungkin dari kamu yang rasa aku kok penakut ya, dan aku gak tahu siapa Yesus. Hari ini kalian punya kesempatan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi sahabatmu dan mengisi hidupmu, sehingga ketakutan dilenyapkan. Karena Dia Allah yang memperkuat kamu. Dan Dia juga sanggup mengampuni dosamu. Yuk, kalau kamu mau menerima Dia, ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sudah datang ke dunia untuk aku. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, ke dalam hidupku saat ini, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ampuni semua dosa dan kesalahanku. Beri
aku keberanian untuk melakukan hal yang baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku berjanji akan terus pegang Engkau seumur hidupku. Dan hamba berdoa Tuhan buat semua anak-anak ini Tuhan. Kiranya Tuhan mereka memiliki keberanian melakukan hal yang benar dan baik Tuhan. Mereka memiliki prinsip bahwa Alkitab adalah hal yang baik yang akan mereka turut Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya mereka menjadi pembawa, pemberita tentang Engkau Tuhan kepada semua teman-temannya. Dan dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi berkat Tuhan. Beri mereka kepandaian. Jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dan hati orang sekeliling. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Selamat datang buat yang pertama kali menerima Yesus. Kalian masuk ke keluarga kerajaan Allah. Jangan lupa kalau kamu punya pertanyaan, boleh ngechat, boleh WhatsApp kami di nomor yang ada di layar. Terus kita juga punya Instagram Elohim Sunday Gang. Follow ya Instagramnya. One day kita bikin games, kita bikin sesuatu yang menarik melalui Instagram kita. Yuk, sampai ketemu minggu depan jam 9 pagi. Sampai jumpa. Oke, nah kita mau lihat sama-sama ya, gimana sih kalau Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita dan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, di sini ada botol dan dalam botol ini sudah ada berisi cairan. Nah, ini ada balon. Balon ini adalah gambaran sebagai diri kita. Kalau nggak ada Roh Kudus, balonnya ini kempes. Nah, sama seperti kita. Kalau kita tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, akan kempes seperti balon ini. Kita lihat ya bagaimana kalau kuasa Roh kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Wow, coba lihat, kita menjadi pribadi yang kuat, hidup kita menjadi bisa lebih berani. Tuhan Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk bisa melakukan banyak hal, dan yang terutama adalah Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi bahkan sampai ke seluruh dunia.